Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya menyempatkan diri untuk sharing pengalaman kepada teman-teman semua, baik teman-teman operator ataupun guru di madrasah. Mungkin di antara teman-teman ada yang gurunya sudah senior, sudah punya NPK, sudah S1, kemudian kok tidak mendapatkan TIG, atau mungkin gurunya dulu pernah mendapatkan TIG kok sekarang tidak mendapatkan TIG lagi. Saya akan sharing beberapa kasus yang saya tangani di madrasah. Jadi di akhir tahun 2022 ada 3 guru saya yang belum mendapatkan TIG, padahal seharusnya secara persyaratan umum semuanya sudah terpenuhi, baik dari segi satu dan lain hal, karena yang 2 itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah dapat TIG. Jadi karena guru senior ya, yang 1 itu sudah ngajar di madrasah kami sejak tahun 2013, yang satunya 2014, dan biasanya rutin selalu mendapatkan TIG. Tapi di akhir tahun 2022 yang bersangkutan 2 ini tidak atau belum mendapatkan TIG. Kemudian yang 1 memang guru baru, tapi yang bersangkutan ini sudah mempunyai NPK, jadi harusnya sudah dapat TIG karena teman seangkatannya dia juga sudah dapat TIG. Nah, kalau di madrasah kami itu untuk akun PTK itu dikelola oleh PTK masing-masing. Jadi saya selaku operator sifatnya hanya memantau. Jadi memantau dan membimbing atau mengawal data teman-teman, jadi mengingatkan atau bagaimana. Tapi saya juga punya akses untuk membuka akun mereka dalam rangka untuk mengontrol atau mengecek apakah misalkan kalau mereka mengajukan perubahan atau bagaimana, sudah benar-benar dilakukan dengan benar atau tidak, seperti itu. Oke, jadi saya akan bukakan dulu ya salah satu akun kasus yang pertama ya. Jadi kasus yang pertama itu terjadi pada guru saya yang bernama Ibu Siti Dewi ya. Yang bersangkutan ini sudah punya NUPTK. Biasanya dapat TIG, tiba-tiba nggak dapat TIG. Nah, ternyata, kasusnya nanti saya sampaikan di sini ya. Oke. Dari sisi biodata itu NPK karena yang mengeluarkan sistem ya, jadi harusnya nggak masalah. NIK sudah dicek sesuai KTP, sudah dicek sesuai KK. Tempat tanggal lahir juga sudah sesuai KTP sama KK. Jenis kelamin tidak masalah, status sudah menikah tidak masalah. Islam, ini agama Islam. Nah, untuk ternyata, ini nama ibu kandungnya itu ada sedikit masalah ternyata kemarin ya di kakaknya. Jadi kalau tidak salah itu di kakaknya ibunya sama di kakaknya Ibu Siti Dewi ini berbeda. Akhirnya saya minta yang bersangkutan untuk mencoba mengajukan perubahan data nama ibu kandung di kakak agar sama. Jadi
seperti itu. Kemudian dilakukanlah proses perubahan kakak dan alhamdulillah kemarin itu langsung dapat ya. Jadi di tahun 2022 itu kan nggak dapat. Jadi di akhir di bulan apa kemarin ya? Bulan 5 kalau nggak bulan 6 ya. Dapat, kemudian yang semester ini, yang semester baru tahun ajaran ini juga dapat lagi. Jadi yang bersangkutan alhamdulillah tahun 2023 ini sudah menerima penuh ya. Jadi sekitar 2.800.000 sekian lah ya. Alhamdulillah. Nah, untuk alamat ini sepertinya juga tidak masalah. Jadi kalau yang bersangkutan ini setahu saya KTP-nya itu KTP bukan Denpasar. Tapi alamat di sini tertulis alamat sesuai tempat tinggal. Jadi ini biasanya oleh simpatika itu digunakan untuk mendeteksi bank terdekat ya. Jadi biasanya kalau memang tinggalnya di sekitar Denpasar Barat, berarti nanti akan dicarikan bank oleh pusat untuk TIG ini di sekitar Denpasar Barat. Nah, saya bukakan ya tunjangan insentif ini ya. Oke. Nih, jadi yang bersangkutan alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai penerima tunjangan setelah melakukan perubahan data nama ibu kandung di kakak. Oke, itu yang pertama ya, kasus pertama. Nah, karena ada 3 kasus ini, kasusnya berbeda-beda ya. Nah, yang kasus kedua itu yang bersangkutan ini SK-nya di madrasah kami itu dimulai waktu tahun 2014. Ya, jadi juga sudah senior, sudah punya NPK walaupun tidak punya NUPTK ya. Kalau Mbak Dewi yang tadi itu punya NUPTK karena memang sebelum di Kuba yang bersangkutan itu sudah pernah mengajar di di tempat lain. Oke, kita klik biodata. Nah, untuk Pak Khalil ini kemarin untuk NPK tidak masalah karena memang yang mengeluarkan sistem NIK dicek juga nggak masalah, tempat tanggal lahir dicek juga nggak masalah, jenis kelamin tidak masalah, status tidak masalah, agama juga tidak masalah, ibu kandung juga tidak salah. Nah, alamat ini juga tidak bermasalah ya karena memang beliau domisilinya di Denpasar, KTP-nya juga KTP Denpasar. Nah, lalu apa ternyata masalahnya? Ternyata masalahnya di nama. Pak Khalil ini namanya sebelum dirubah menjadi M. Khalil adalah Muhammad Khalil. Jadi di ijazahnya yang S1 itu Muhammad Khalil. Gitu. Nih, saya bukakan ijazahnya ya. Ijazah guru Muhammad Khalil. Oke. Nah, ijazahnya Muhammad Khalil. Makanya ketika di simpatika dulu itu tertulis Muhammad Khalil. Tapi di KK dan di KTP-nya pas saya minta ternyata M. Khalil. Kalau dulu waktu masih belum online yang pengajuan TIG dari lembaga ke Kemenak itu tidak masalah. Kemudian yang sebelum menggunakan itu kan sempat menggunakan itu nama Muhammad Khalil juga tidak masalah. Nah, yang terakhir yang tahun 2022 kemarin itu kan sudah menggunakan Bang.
Nah, itu namanya M. Khalil, Muhammad Khalil itu kan tidak sesuai dengan capil ya, tidak sesuai dengan kependudukannya. Jadi akhirnya dicobalah untuk merubah nama M. Khalil ini tanpa merubah dokumen apapun ya, jadi ngerubah aja disimpatikannya, mengajukan S12 kalau nggak salah ya, S12 dicetak, kemudian diajukan ke Kemenak, kemudian di-approve, berubah permanen ya menjadi M. Khalil, dan alhamdulillah tahun 2023 ini beliaunya juga sudah mendapatkan TIG, baik tahap 1, baik untuk semester yang kemarin dengan semester sekarang, jadi juga sudah dapat full penuh 2.800.000 sekian. Itu yang kasus kedua. Jadi kesalahan ada di namanya yang di ijazah dengan yang di KTP atau KK tidak sama. Jadi sekarang disamakan dengan yang di KTP KK. Kalau dulu sama dengan yang di ijazah. Berikutnya kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu hampir sama. Jadi kasusnya itu kesalahan di nama ibu kandung dan nama. Waktu itu namanya itu tidak ada tanda petiknya. Nah, ini saya cetak lama ini, makanya di sini tidak ada tanda petiknya. Kayak ya Muhammad Khalil ini juga sama kan. Yang tadi kan M Khalil ya. Yang di sini Muhammad Khalil ya. Jadi bukan M Khalil yang awalnya ya. Kalau Hani ini, kalau ini cetakan yang lama, ini masih menggunakan Hania Maria, bukan tidak ada tanda petiknya. Nah, nanti kita coba buka ya akunnya ya. Oke, kita coba buka. Nah, ini sudah berubah ya di sini. Oke, sudah ada tanda petiknya. Jadi yang bersangkutan ini kemarin masalahnya di nama dan nama ibu kandung. Jadi nama yang awalnya Hania Maria menjadi yang betul sesuai KTP dan KK dan ijazah itu ada tanda petiknya. Ini memang murni kesalahan di manusianya, di saya karena tidak menginput dengan benar, dan juga di Hani Amarianya karena tidak tidak ada koreksi ya. Jadi memang harus dari dua arah. Jadi supaya tidak ada, misalkan kalau ada apa-apa guru menyalahkan operator, misalkan operatornya salah input gitu atau bagaimana. Selain kesalahan nama, juga yang bersangkutan ini salah nama ibu kandungnya. Jadi kalau nama ibu kandung itu saya juga tidak terlalu ingat bagaimana kesalahannya, karena waktu dulu itu kan kita daftar simpatika pakai formulir A05. Jadi apakah yang bersangkutan ini ada kesalahan nulis di A05, saya juga lupa, atau memang saya yang memang benar-benar salah, atau memang kakaknya yang berubah. Saya tidak terlalu mencari kesalahannya dari mana. Yang jelas Bu Hani ini kesalahannya adalah di salah nama dan salah nama ibu kandung gitu. Yang bersangkutan memang belum pernah dapat TIG, tapi teman seangkatannya yang masuk bareng dia itu sudah dapat TIG. Jadi yang bersangkutan harusnya memang sudah dapat. Nah, setelah dilakukan perubahan nama dan nama ibu kandung, mengajukan ke Kemenak untuk dipermanenkan, alhamdulillah tahun ini yang bersangkutan juga sama seperti dua temannya yang tadi, mendapatkan TIG full 2.800.000 sekian di tahun 2023. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu tadi sharing dari saya, pengalaman saya mendampingi teman-teman dalam mengelola data, mengecek mana yang kurang atau mungkin kurang sesuai atau bagaimana, atau mencari penyebab
kenapa guru-guru kita yang awalnya dapat TIG nggak dapat TIG, atau kenapa guru-guru kita yang temennya seangkatannya sudah dapat TIG kok yang bersangkutan tidak dapat TIG. Ada salahnya di mana, kita cari tahu bersama, dan alhamdulillah semuanya akhirnya mendapatkan full tahun ini. Sudah demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami kendala. Bukan mengalami kendala ya, sebenarnya lebih tepatnya, kok aku belum dapat TIG, kok aku dulu dapat TIG sekarang tidak. Nah, coba dicari tahu. Jangan-jangan kasusnya sama kayak guru-guru saya ya. Jadi jangan hanya pasrah bongkoan lah, bahasa di karo Jawa itu, pasrah bongkoan kepada operator. Sebagai guru-guru harus mempunyai tanggung jawab juga kepada data yang ada di akunnya, jadi harus dicek gitu. Kalau tidak tahu harus aktif tanya gitu. Kalau memang operatornya misalkan masih baru atau belum berpengalaman atau bagaimana, browsing di Google, YouTube, kan sekarang banyak sekali ya untuk apa namanya tips and trick lah atau apapun lah, itu di YouTube kan banyak. Kalau memang nggak bisa buka akunnya sendiri, simpatikannya minta deh user ID sama passwordnya sama operatornya, supaya Bapak Ibu guru juga bisa ngecek gitu data-datanya sendiri di akunnya. Untuk ibu-ibu, Bapak Ibu operator, semangat ya, tetap semangat walaupun kita itu tidak mendapatkan TIG seperti guru. Insya Allah rezeki itu tidak hanya datang dari kalau tidak datang dari arah TIG, mungkin dari yang lain, mungkin dari tempat yang lain. Rezeki itu kan juga tidak hanya berupa uang, berupa kesehatan, keluarga yang harmonis itu juga termasuk rezeki. Mudah-mudahan Bapak Ibu operator yang memegang simpatika ataupun emis, Allah berikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya saya cukupkan untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.